warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Kak Farda Zakia, selaku founder dari Pejuang Kampus. Yang kami hormati dari Kak Diana Askia, selaku CEO Pejuang Kampus. Yang kami hormati pula Kak Kusnul Prasetyo, SAP, selaku pembicara dalam Pejuang Kampus Inspiratif tahun 2020, serta teman-temanku semua yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa aral suatu apapun. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Nah, sebelum memasuki sesi materi pada pagi hari ini, akan lebih baik kalau kita kenalan dulu nih sama apa sih itu Pejuang Kampus gitu ya. Mungkin dari teman-teman semua dari namanya aja udah bisa nebak nih bahwa Pejuang Kampus adalah salah satu komunitas yang bisa membuat kita, atau istilahnya salah satu komunitas yang peduli terhadap generasi muda, untuk kita mulai dari berjuang gimana sih dapat PTN gitu ya, sampai gimana sih survive di perkuliahan. Maka dari itu mereka juga menyediakan program mulai dari PK Goes to School sampai PK Inspiratif, terus ada juga PK Peduli dan lain sebagainya. Makanya untuk teman-teman semua jangan lupa untuk follow Instagramnya, ada di @pk_pejuang kampus. Nah, rasanya kurang lengkap nih kalau kita nggak kenalan langsung sama salah satu anggota gitu ya, atau salah satu teman kita yang langsung terjun di komunitas Pejuang Kampus ini. Untuk itu ada pengenalan komunitas Pejuang Kampus yang akan disampaikan oleh Kak Asian. Kepada Kak Asian, disilakan. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Kak. Mungkin Kak Asian boleh dimulai untuk sesi perkenalan PK, atau di aku aja ya nih suaranya yang nggak masuk. Mohon maaf, untuk yang share screen bisa di-share dulu PPT-nya. Oke, baik. Untuk teman-teman yang bertugas share screen, bisa minta tolong ya untuk segera di-share screen. Terima kasih. Apakah share screen saya sudah terlihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Diana Azian Aziza, selaku perwakilan dari Komunitas Pejuang Kampus. Di sini saya akan memperkenalkan Komunitas Pejuang Kampus kepada teman-teman semua. Nah, apa sih itu Komunitas Pejuang Kampus? Next, Kak. Nah, sebelumnya ini adalah profil pendiri dari Komunitas Pejuang Kampus. Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang dikenal sebagai kota santri, di mana kabupaten ini merupakan tempat lahir dan juga tempat dibesarkannya founder dari Komunitas Pejuang Kampus, yakni Kak Farda Zakia, atau yang biasa dipanggil akrab dengan anak PK, biasanya dengan sebutan Kak Kia. Nah, Kak Kia ini adalah anak perempuan pertama dari 2 bersaudara. Hal ini membuatnya menjadi perempuan tangguh dan pantang menyerah dengan latar belakang pendidikan Pondok Pesantren Mas Kumambang Gresik dan Universitas Airlangga. Semasa sekolah, Kak Kia ini aktif mengikuti kompetisi-kompetisi dan juga menjadi mahasiswa yang aktif dalam organisasi dan berbagai kegiatan kampus. Nah, dengan berkebal semangat dan jiwa sosial yang tinggi untuk membantu sesama,
maka hal ini menjadi sebuah patokan berdirinya komunitas pejuang kampus hingga saat ini. Tujuannya yakni untuk meringankan beban masyarakat akan pendidikan, tidak hanya sebagai pendiri komunitas pejuang kampus, Kak Kia juga memiliki jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, serta tanggung jawab yang besar dan membuatnya menjadi pemimpin di beberapa bisnis. Next slide, Kak. Next. Nah, lalu apa sih alasan berdirinya komunitas pejuang kampus ini? Nah, alasan didirikannya komunitas pejuang kampus ini karena founder dari komunitas pejuang kampus melihat permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar, yakni karena kurangnya informasi yang didapat mengenai lingkup perguruan tinggi seperti jurusan, kampus, beasiswa, dan lain-lain. Selain itu, informasi yang diberikan oleh pihak sekolah tidak mencukupi, sehingga para siswa tidak memiliki kesiapan secara fisik maupun psikis, ditambah lagi dengan adanya biaya bimbingan belajar untuk persiapan masuk perguruan tinggi yang bisa dibilang mahal. Nah, oleh karenanya, Kak Farda Zakia ini memberikan solusi dari permasalahan tersebut dengan menghadirkan komunitas pejuang kampus untuk para siswa sekolah menengah atas melalui bimbingan berbasis online secara gratis dan dibimbing oleh para pengurus yang telah memiliki pengalaman dalam menghadapi tes masuk PTN. Nah, komunitas pejuang kampus sendiri merupakan sebuah komunitas yang didirikan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada tanggal 6 Juli 2007 yang memiliki slogan mudah bergerak, mudah bermanfaat. Bisa di next slide, Kak. Nah, komunitas pejuang kampus ini merupakan komunitas yang memiliki lingkup nasional. Next slide. Komunitas pejuang kampus ini tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan, akan tetapi juga bergerak pada bidang sosial dan juga bidang ekonomi kreatif. Nah, pada bidang pendidikan ini, Komunitas Pejuang Kampus memiliki tujuan memberikan bimbingan belajar secara gratis dan informasi-informasi mengenai kampus. Lalu pada bidang sosial, yakni memiliki tujuan untuk menanamkan jiwa sosial kepada peserta didik, pengurus maupun alumni pejuang kampus terhadap sesama kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, untuk pada bidang ekonomi kreatif sendiri, Komunitas Pejuang Kampus memiliki tujuan untuk memberdayakan para keluarga besar Komunitas Pejuang Kampus dan memberi pengetahuan serta bimbingan mengenai bisnis. Pejuang Kampus merupakan sebuah komunitas yang berlingkup nasional di mana semua orang Indonesia ini dapat bergabung dalam Komunitas Pejuang Kampus. Next slide. Nah, ini adalah goal yang sudah berhasil dicapai oleh Komunitas Pejuang Kampus. Yang pertama, ini dari 2017 hingga sekarang, Komunitas Pejuang Kampus sudah memiliki kurang lebih 850 peserta didik di seluruh Indonesia, dan saat ini mereka sudah menjadi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Dan pada periode ini terdiri dari 35 pengurus, untuk alumni pengurus tahun-tahun sebelumnya terdiri dari 50 pengurus, yang mana para pengurus Pejuang Kampus berasal dari berbagai kampus yang ada di Indonesia, baik itu dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Untuk yang kedua, kegiatan dari Komunitas Pejuang Kampus sendiri sudah pernah diliput di media online nasional, yakni Media Kumparan. Yang ketiga, Komunitas Pejuang Kampus juga telah mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Gresik, dukungan dari Duta Pendidikan Jawa Timur dan Duta Pendidikan Indonesia, dukungan dari Duta Gresik, dan juga dukungan dari organisasi-organisasi dari berbagai kampus, maupun komunitas yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, untuk yang keempat, Komunitas Pejuang Kampus juga telah berdampak bagi masyarakat sekitar melalui program PK Peduli, di mana telah menyalurkan donasi pada saat terjadi tanah longsor dan banjir di Masamba, kemudian gempa bumi Sulawesi, banjir bandang Kalimantan Selatan, dan juga membagikan masker dan makanan kepada masyarakat di pinggir jalan di berbagai region, seperti di wilayah Gresik, Malang, Bogor, Lombok, dan juga Medan. Kemudian juga ada program Ramadan berbagi selama 30 hari bulan Ramadan, yakni berbagi takjil nasi untuk berbagi takjil nasi untuk berbuka puasa dan untuk sahur di 12 wilayah, serta membagikan Al-Quran pada anak yatim di Lombok, membagikan buku bimbingan belajar untuk siswa yang kurang mampu.
Kemudian ada juga program PK Berkurban ke pelosok negeri yang dilaksanakan di Ngawi. Serta membagikan sembako kepada pekerja pinggir jalan yang terdampak COVID di Semarang. Nah, untuk yang kelima, PK juga telah mendapatkan kerjasama sponsorship dengan brand-brand ternama dan juga kerjasama partnership dengan organisasi-organisasi besar yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk yang keenam, Komunitas Pejuang Kampus juga telah sukses memberdayakan para alumni maupun keluarga besar PK melalui program ekonomi kreatif, yakni melalui PK Shop. Next. Nah, ini adalah program kerja PK yang sudah tercapai dalam setiap periode kepengurusan. Next, Kak. Nah, lalu apa sih kata Kak Farda Zakiyah tentang Komunitas Pejuang Kampus ini? Nah, di sini Kak Farda berkata, hidup di dunia hanya sekali, selalu memberi arti yang baik, lalu abadi bersama kontribusi. Komunitas Pejuang Kampus merupakan sebuah amanah yang harus selalu saya jaga dan saya rawat dengan baik. Bagiku, memiliki adik-adik binaan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia adalah pengalaman yang begitu berharga dalam hidup saya, yang membuat saya untuk selalu semangat dan bersyukur. Dengan adanya fasilitas yang kami berikan di Pejuang Kampus, setidaknya dapat membantu dan sedikit meringankan beban adik-adik. Semoga kedepannya Pejuang Kampus selalu bermanfaat untuk sesama dan selalu memberi kebaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, membantu, serta mensupport Pejuang Kampus. Semoga kebaikan kalian Allah yang membalas. Itulah kata Kak Farda Zakiyah tentang Komunitas Pejuang Kampus. Next. Nah, mungkin cukup sampai di sini pengenalan Komunitas Pejuang Kampus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah pengenalan yang cukup lengkap ya terkait dengan Komunitas Pejuang Kampus. Oke nih teman-teman semuanya, masih kita tunggu lagi ya. Jadi teman-teman yang udah menunggu materi sabar, karena setelah ini masih ada sambutan yang langsung akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana dari PK Inspiratif kepada Kak Rina. Disilakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar, Kak Aisyah? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kak Farda Zakiyah selaku founder Pejuang Kampus. Yang saya hormati CEO Pejuang Kampus tahun 2022 sampai 2023, Kak Azian, serta rekan-rekan Pejuang Kampus yang saya banggakan. Hadirin sekalian, tak lupa pula saya mengucapkan selamat bergabung kepada para peserta PK Inspiratif pada hari ini. Sharing kali ini memiliki tema sharing inspiratif bersama anak muda Indonesia yang tentunya bertujuan untuk mengetahui tips dan trik mendapatkan beasiswa itu sendiri. Seminar ini tak hanya ditujukan kepada setiap mahasiswa, namun juga kepada khalayak umum, karena hal tersebut merupakan salah satu hal untuk meraih masa depan yang cemerlang. Baiklah, dalam sharing kali ini ada Kak Husnul Prasetyo SAP yang nantinya akan memberikan informasi dan juga materi. Ada juga Kak Aisyah Aulia selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada sharing pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara sharing pada pagi hari ini, marilah kita semua membuka acara tersebut dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya pribadi sebagai Ketua Pelaksana ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Semoga Allah memberikan segala kebaikan bagi kalian semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara kali ini banyak kekurangan. Semoga nantinya sharing hari ini mendapatkan banyak manfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti acara sampai akhir kepada para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karina atas sambutannya.
Nah, teman-teman semuanya, peserta yang semoga berbahagia ya hari ini, karena kan kita mau belajar bareng-bareng ya kan. Nah, sebelum sharing session intinya dimulai nih, ada sedikit tata tertib yang harus teman-teman patuhi selama webinar ini berjalan. Yang pertama, nanti sharing akan dipandu langsung oleh MC. Kemudian yang kedua, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon pada saat sharing berlangsung. Peserta juga diwajibkan untuk menyalakan kamera atau on cam dan menggunakan virtual background. Selanjutnya, nanti bagi peserta yang ingin bertanya, teman-teman bisa langsung raise hand, kemudian nanti akan MC tunjuk, dan teman-teman boleh langsung untuk on mic. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ada berhalangan nih, misalnya mic-nya ada bermasalah atau error, tapi ingin bertanya, teman-teman boleh langsung untuk tulis di kolom chat dengan format nama, underscore instansi, dan underscore langsung pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, kemudian pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik yang dibahas dalam sesi webinar kali ini. Selanjutnya, peserta diharapkan aktif dalam sesi tanya jawab, dan nanti peserta diwajibkan untuk mengikuti sesi ini sampai akhir, karena nanti akan mengisi link kehadiran untuk nantinya teman-teman dapat e-sertifikat. Semoga teman-teman bisa ingat dan tetap bisa dipatuhi selama acara berlangsung. Nah, selanjutnya ini yang udah kita tunggu-tunggu nih dari tadi. Akan ada sesi materi yang disampaikan langsung oleh Kak Kusnul Prasetya SAT. Halo Kak Kusnul. Aku panggilnya Kak Kusnul apa Kak Pras ya? Bebas, Kak Pras saja ya. Eca ya? Eca ya? Iya, Eca. Jadi, aku belum kenalan ya. Jadi, aku Aisyah Eca, tapi biasanya dipanggil Eca gitu. Malah Kak Pras sih yang tahu duluan ya. Oke, mungkin aku sebelum mulai boleh minta izin untuk baca ini CV Kak Pras dulu ya. Oh iya, boleh Eca, silahkan. Oke, jadi sebenarnya Kak Pras ini tuh punya CV yang super duper panjang nih teman-teman. Jadi di sesi kali ini aku akan bacain beberapa achievement atau beberapa pengalaman organisasi ataupun prestasi beliau yang beberapa aja nih. Nah, untuk lengkapnya nanti boleh langsung nih follow Instagramnya, karena nanti akan ada insight banyak banget. Beliau bernama lengkap Kusnul Prasetya SAP dan lahir di Surabaya. Nah, beliau ini pernah bersekolah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, yakni di Administrasi Publik S1 ya teman-teman, dan sekarang menjadi awardee dari LPDP dan berkuliah di Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau sendiri pernah jadi tenaga ahli dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Kediri. Sendiri juga pernah jadi sosial media spesialis dari sariraya.co. Kemudian ada data analyst dari Lembaga Konsultasi Publik PT Pusdeham, Posprodata Indonesia. Kemudian untuk prestasinya sendiri, ternyata beliau walaupun jurusannya administrasi publik ya teman-teman, prestasinya banyak banget. Jadi ada mulai debat nasional, pesta ilmiah Sriwijaya, Universitas Sriwijaya tahun 2019, kemudian juara 3 Business Plan Competition dari Selasar Sriwijaya, Universitas Sriwijaya, Best Presenter dari Conference of Public Administration and Society Universitas Diponegoro 2019, dan tentunya masih banyak lagi. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita sambut dari Kak Kusnul Prasetya dengan emoji yang ada atau reaction yang ada di Zoom nih teman-teman. Yuk kita sambut dengan reaction. Boleh nih kita kasih clap atau kita kasih thumbs up atau kita kasih love gitu ya supaya rame. Wih, teman-teman masih semangat semuanya nih. Udah nggak sabar, dan waktu kepada Kak Pras disilakan. Iya, terima kasih Eca ya. Harus pakai emoji ya berarti ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman pejuang kampus, komunitas pejuang kampus, luar biasa. Aku sangat-sangat sungguh terhormat bisa diundang di sini gitu ya. Ya, pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman. Ini luar biasa, komunitas yang luar biasa. Kebermanfaatannya saya juga lihat juga luar biasa gitu ya, dari visi misi yang disampaikan oleh tim teman-teman dari pejuang kampus. Oh ya, sebelumnya mau ini aja Pak. Sebelumnya aku mau cerita terkait ini Eca ya. Jadi Eca ini dulu anak SMA Award gitu ya, anak SMA Award gitu. Dan videonya tuh bagus banget gitu ya, public speaking-nya juga luar biasa. Jadi aku kagum banget gitu ya sama Eca ya, masih SMA tapi
luar biasa waktu itu. Dia anak Pacitan. Nah, ya benar ya Eca ya, anak Pacitan. Ya mau cerita Eca dulu, anak Pacitan, dan kebetulan ibuku itu aslinya sana gitu ya. Jadi punya kesamaan daerah gitu ya. Jadi saya kayak bangga banget dengan Eca ini. Dan saya juga mengikuti perkembangan Eca udah lama. Ternyata dia masuk Undip sekarang gitu ya. Semoga ke depan Eca sukses gitu ya. Masih maba ya. Semoga nanti bisa dapat beasiswa mungkin S2, bahkan S3 kayak gitu ya. Eca ya. Nah, semangat sekali ya. Eca ini pembawaannya asik gitu ya, public speaking asik gitu ya, cocok jadi penyiar berita, cocok semuanya. Moderator juga cocok, MC juga cocok, semuanya cocok. Oke. Ya, itu ya terkait Eca ya pertama ya. Terus karena hari ini sesinya adalah sharing gitu ya, kemudian cerita inspiratif gitu ya katanya teman-teman. Gitu ya, maka perjuangan saya gitu ya meraih LPDP di UGM gitu, maka mungkin akan saya lebih banyak cerita gitu ya, tidak membuat PPT, tapi nanti kalau terkait LPDP saya punya PPT-nya, nanti akan saya share gitu. Tapi terkait dengan diri saya gitu ya, cerita ya, mungkin supaya bisa fokus gitu ke saya, maka nggak usah pakai PPT. Nah, saya akan mulai dari mana ya? Saya akan mulai bahwa semua orang gitu ya punya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan gitu ya. Semua orang punya kesempatan yang sama, hak yang sama dari latar belakang apapun, suku, etnis, ras, agama maupun latar belakang ekonomi. Semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dan pendidikan itu adalah kunci mengubah semuanya kayak gitu ya. Mulai dari kemiskinan gitu ya, kemudian mengubah negara ini juga butuh yang namanya pendidikan. Jadi kualitas SDM pendidikan itu juga menentukan kemana arah negara ke depan, masa depan negara ke depan, kemajuan negara ke depan gitu ya. Kita lihat negara-negara maju di dunia itu berkualitas karena SDM-nya gitu ya. Jadi pendidikan itu mengubah segalanya lah intinya gitu ya. Karena dengan pendidikan kita lebih berpikir terbuka, kita lebih berpikir maju gitu ya. Kemudian banyak hal yang kemudian kita bisa dapatkan dari pendidikan itu kayak gitu. Itu yang pertama teman-teman. Jadi aku merasakan benar-benar manfaat pendidikan ya. Dan kemudian bicara pendidikan gitu ya, aku merasakan bahwa pendidikan itu sebenarnya nggak hanya dari sekolah gitu ya. Kita bisa mendapatkan pendidikan dari manapun kayak gitu. Aku bisa sampai kayak gini gitu ya, maksudnya bisa sampai di seminar ini gitu ya, itu tidak terlepas dari yang namanya pendidikan yang nggak hanya di sekolah tapi di luar sekolah juga. Jadi organisasi, kemudian pengalaman di luar kampus, di luar sekolah itu yang luar biasa sebenarnya gitu ya kalau menurutku. Nah, kemudian aku ingin cerita gitu ya bahwa keaktifanku gitu ya itu bermula dari SMP waktu itu. SMP udah mulai sebenarnya SD gitu ya, tapi SD karena sekolahku tidak banyak, aku tidak banyak kesempatan untuk keluar sekolah gitu ya, mungkin hanya kayak semacam OSN gitu ya dulu ya kalau SD. Nah itu, tapi SMP kemudian aku bisa lebih explore lagi nih gitu ya tentang explore mengenai kehidupanku gitu ya, explore ya maksudnya aku lebih bisa melalang buana gitu ya kemana-mana, kemudian bisa mengeksplor kemampuan dan sebagainya. Karena waktu itu ketika SMP-ku itu ya meskipun tidak terlalu terkenal gitu ya, ya negeri tapi tidak terlalu terkenal, tapi kunjungan-kunjungan dari luar negeri itu sering ke kampus, ke sekolahku waktu itu. Aku di SMP 23 Surabaya dan pernah dihadiri sekolahku itu pernah didatangi oleh APEC gitu ya, itu Asia Pacific Economic Cooperation, itu salah satu organisasi internasional, dan kemudian ada dari sekolah-sekolah dari Malaysia juga, itu juga ke sekolahku, dan itulah yang membuat kemudian aku terpacu untuk berpublic speaking gitu pada waktu itu, untuk ngomong di depan umum. Nah waktu itu posisiku sebagai manajer bank sampah, jadi mau nggak mau harus banyak testimoni terkait dengan perkembangan bank sampah di sekolahku kayak gitu. Kebetulan aku yang mengetuai di situ, dan aku harus presentasi ke mereka, dan itu adalah tantangan yang menurutku harus bisa aku lewati waktu itu. Dan nggak hanya di situ gitu ya, waktu di SMP itu aku ikut tunas hijau gitu ya, aku pernah jadi eco student waktu itu, kemudian
dan berbagai kegiatan lingkungan lah waktu itu di SMP, dan aku sangat-sangat didukung juga dengan guru-guru yang benar-benar support. Nah, ketika SMA aku mencoba nih gitu ya, aku di SMA mencoba, di SMA itu ketika kelas 1 aku mencoba jadi ikut OSIS gitu ya, OSIS SMA 4, kemudian langsung ditunjuk jadi sekretaris 2. Nah, kemudian di kelas 11 aku kemudian mengajukan diri berdasarkan permintaan teman-teman, akhirnya menjadi ketua OSIS, dan kemudian ada forum tuh ya di Surabaya itu namanya Ketua Organisasi Pelajar Surabaya. Lah di situ aku sebenarnya nggak ada niatan untuk mengajukan diri ya, asal pede aja gitu ya. Kemudian terpilih gitu ya. Waktu itu sekitar 90% suara saya terpilih dari teman-teman SMP, SMA, SMK negeri dan swasta sekota Surabaya. Nah, jadi bebanku tanggung jawabku makin berat tuh ya, karena aku selain jadi ketua OSIS di SMA tapi juga harus jadi ketua organisasi pelajar di Surabaya, itu kumpulan dari seluruh ketua OSIS di Surabaya. Nah, ketika SMA gitu ya, karir benar-benar luar biasa ya di organisasi pelajar di Surabaya. Aku mendapatkan banyak pengalaman. Waktu itu aku sempat memperjuangkan gitu ya pendidikan SMA SMK agar tetap bisa dikelola oleh kota, karena waktu itu isu itu sangat-sangat penting gitu ya, karena anggaran di provinsi itu sangat sedikit lah. Kalau seandainya SMA SMK pengelolaannya dialihkan ke provinsi, itu pada akhirnya akhirnya sekolah dikhawatirkan akan bayar kayak gitu, dan akhirnya beneran bayar ya. Dan di kota waktu itu gratis dan banyak banget fasilitas yang diberikan oleh kota, mulai dari berbagai program waktu itu di Surabaya. Nah, itu adalah saya merasa bahwa itu adalah karir yang sangat luar biasa gitu ya bagiku. Kayak aku anak SMA tapi aku berada di puncak karir gitu ya. Maksudnya aku bisa mengetuai ketua OSIS, dan kemudian aku bisa dekat gitu ya dengan birokrasi, dengan dinas pendidikan, kepala dinas, bahkan Bu Risma pada waktu itu. Kan waktu ke Jakarta waktu itu kan ngirim surat, aku juga di satu mobil sama beliau, sama Bu Risma gitu ya, didampingi sama beliau hingga ke Jokowi waktu itu, tapi Jokowi nggak ada, akhirnya Menteri Sekretaris Kabinet. Nah, itulah yang membuat aku kayak bangga banget gitu ya jadi manusia gitu ya, anak SMA bisa punya channel sebesar ini gitu. Waktu itu aku nggak expect juga sama diriku. Nah, ketika aku kuliah S1, nah ketika kuliah S1 aku sempat down gitu ya. Karena kenapa? Ketika S1 aku benar-benar sebenarnya aku yakin gitu aku bakalan masuk SNMPTN. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang namanya juga ya inilah pesanku bahwa kita jangan terlalu ekspektasi lebih terhadap suatu hal. Karena kalau kita nggak mendapatkan itu, maka kita akan sakit dan kemudian jatuh dan down. Itu aku ketika SMA ke kuliah S1 itu seperti itu. Nah, aku akhirnya down selama 2 hari gitu ya. Aku bingung harus ngapain gitu ya setelah SNMPTN. Karena gini ceritanya, aku yakin banget SNMPTN keterima. Kenapa? Karena aku yang pertama ranking 1 di kelas gitu ya. Aku ranking 1 di kelas meskipun aku nggak suka IPA sebenarnya. Waktu itu aku juga salah jurusan ketika SMA. Jadi sangat tersisa banget ketika salah jurusan. Nah, harapannya teman-teman yang mungkin di sini ada anak SMA kemudian mau S1, jangan besarkan ego kalian dengan berharap dapat kampus besar tapi nggak sesuai passion. Harapannya teman-teman bisa dapat kampus besar atau kampus yang PTN favorit tapi juga sesuai passion gitu ya. Kalau ataupun nggak dapat PTN favorit juga nggak apa-apa, asalkan sesuai passion, karena passion itu adalah kunci utama teman-teman bisa bertahan, bisa sustain gitu ya untuk menghadapi semuanya kayak gitu ya. Itu ya, aku pertama ranking 1 di kelas, kemudian yang kedua aku itu juga punya prestasi waktu itu. Nah, prestasinya waktu itu ya itu tadi ketua OSIS, ketua organisasi, itu aku masukkan sertifikatnya semua. Juara 2 lomba debat bahasa Indonesia di tingkat kota itu juga aku masukkan. Kemudian ada program aku juga pernah jadi pelajar berprestasi di Jawa Timur dalam program itu Siswa Muna Nusantara, itu juga aku masukkan sertifikatnya. Itu programnya BUMN pada waktu itu udah aku masukkan gitu ya. Tapi ternyata hasilnya 0 gitu ya, maksudnya aku nggak keterima, aku juga kaget pada waktu itu. Dan akhirnya aku down, akhirnya mencoba SBMPTN, itu mungkin ada di koran Jawa Pos yang 24 Mei lalu kalau teman-teman baca di Instagram. Nah, itu juga aku ceritakan di situ, bahwa di SBMPTN itu aku juga nggak keterima. Dan aku juga memperkirakan juga nggak keterima gitu ya, karena
belajarnya cuma 2 minggu doang gitu ya. Aku nggak yakin, wah bisa nggak ya 2 minggu bisa belajar, sedangkan aku nggak pernah belajar SBM sebelumnya. Terus akhirnya setelah SBM gagal lagi, aku milih ilmu politik UNER di SNMPTN, SBMPTN, dan apa namanya tetap ya SBM gagal. Kemudian akhirnya aku ya mau nggak mau harus mencoba supaya aku bisa masuk gitu ya di PTN, di PTN kayak gitu ya, jangan sampai nggak PTN kayak gitu. Nah, kemudian aku nyoba nih Mandiri UNER kayak gitu ya. Mandiri UNER kemudian ditentang ayah karena ayah merasa bahwa Mandiri itu nggak ada yang gratis gitu. Aku waktu itu nyoba Mandiri gitu. Ternyata nggak ada. Ayah bilang nggak mungkin gitu. Kamu Mandiri itu bisa pakai bidik misi gitu. Mandiri itu bayar kayak gitu. Terus akhirnya aku nggak jadi lanjut nih. Nah, kemudian akhirnya aku daftar Mandiri bidik misi di UPN, dan alhamdulillah kemudian keterima di administrasi publik itu. Karena di UPN tidak ada ilmu politik, jadi aku sepertinya administrasi publik cocok bagiku karena aku sebelumnya riset mata kuliahnya apa, iya aku nggak pengen gagal kedua kalinya, aku nggak pengen mengulangi kesalahan kedua kalinya, nggak pengen salah jurusan gitu ya. Akhirnya aku benar-benar ketika belajar di S1 itu merasakan kedamaian lah, keindahan, kenyamanan lah ketika masuk jurusan itu. Dan akhirnya aku masuk Mandiri UPN, dan benar-benar ketika masuk pertama kali aku down banget ya. Kenapa kok down? Karena aku merasa bahwa karirku di SMA itu benar-benar merasa memuncak ya, tapi kemudian akhirnya aku turun lagi ya. Namanya orang manusia hidup itu kan naik turun ya. Dan akhirnya kemudian aku down lagi karena aku merasa berada di kampus yang mungkin nggak baik gitu ya. Ketika kampus nggak baik, aku berekspektasi bahwa aku nggak akan bisa sukses nih, aku nggak akan bisa jadi orang yang besar lagi kayak dulu nih, kayak gitu. Kayak ketika SMA aku mikir kayak gitu, bisa nggak ya. Terus saya akhirnya ya dari ketika S1 itu aku harus aktif nih. Nah, akhirnya aku jadi maba terbaik fakultas, maba terbaik prodi waktu itu di UPN waktu itu. Aku menunjukkan apa yang aku bisa gitu ya. Salah satunya melalui public speaking yang aku punyai pada waktu itu, dan cukup teman-teman seangkatan cukup mengenalku karena aku aktif di forum waktu itu. Apapun forum yang ada di fakultas aku selalu aktif di situ. Nah, fakultas, kemudian jurusan, dan kemudian di semester 1 aku mencoba peruntungan untuk ikut lomba debat pada waktu itu, meskipun waktu itu menurutku udah luar biasa ya, anak semester 1 ikut lomba debat gitu ya, dari kampus yang tidak seberapa ternama gitu ya. Saya bukan berkata UPN tidak ternama ya, tapi ya dibandingkan UGM, UI, UNER kan ya masih jauh gitu. Nah, tapi waktu itu saya kaget gitu ya, waktu penyisihan aku bisa mengalahkan UGM. Tetapi pas waktu pas waktu perebutan juara 3 gitu aku kalah sayangnya. Jadi akhirnya aku jadi juara 4. Juara satunya UGM, UNER, kemudian UGM lagi, dan keempat UPN waktu itu. Dan itu menurutku pencapaian luar biasa semester 1. Dan itu menjadi pemicu semangat gitu ya untuk mengejar prestasi yang lebih lagi. Kemudian pada semester berikutnya aku mencoba peruntungan di lomba debat, alhamdulillah juara 1 yang disebutkan Echa tadi, kemudian bisnis plan juara 3, kemudian best presenter di beberapa konferensi dan pertemuan ilmiah. Nah, itu kemudian juga jadi duta lalu lintas gitu ya, duta lalu lintas Surabaya dan duta lalu lintas favorit Jawa Timur. Kemudian aku juga pernah menjadi duta supporter Asian Games gitu ya. Jadi seluruh apapun yang bisa kira-kira apa yang bisa aku lakukan gitu ya, yang bisa berpotensi. Nah, kemudian aku juga ikut organisasi di semester 2-3 aku mengikuti Badan Legislatif Mahasiswa, langsung diangkat menjadi ketua komisi B. Kemudian di tahun berikutnya semester 4-5 itu aku diangkat menjadi ketua umum terpilih gitu ya, sekitar 90% suara lagi juga alhamdulillah dapat gitu di waktu pemilihan ketua Badan Legislatif itu organisasi. Kemudian dari sisi publikasi gitu ya. Nah, karena dari ini jadi gini, terkait LPDP itu sebenarnya aku sudah benar-benar mempersiapkannya sejak S1. Jadi ketika aku S1, aku itu pernah jadi ketua panitia di Forum Mahasiswa Bidik Misi UPN waktu itu, dan ketika jadi Forum Mahasiswa Bidik Misi aku menyelenggarakan sebuah seminar gitu ya, LPDP. Dan salah satu pembicaranya adalah Mbak Birul Qadriyah. Kalau teman-teman tahu, beliau adalah pernah pidato di depan Presiden SBY
sebagai mahasiswa perwakilan bidik misi sekaligus mahasiswa berprestasi nasional, dan beliau juga S2 di LPDP di Inggris kalau nggak salah. Nah, beliau saya undang, dan sama Mas Rahmat Adirianto juga waktu itu merupakan penerima beasiswa LPDP di Leeds University of Leeds. Nah, kemudian itu sangat-sangat menginspirasiku gitu ya, sehingga aku mau sehingga aku benar-benar pengen ikut LPDP kayak gitu. Dan aku persiapkan pada akhirnya aku dan LPDP itu suka banget gitu ya, namanya anak-anak yang aktif ya, seperti teman-teman yang seperti teman-teman di sini yang sedang ikut sharing inspiratif bersama anak muda Indonesia ini kayak gitu. Jadi LPDP itu suka anak-anak yang memiliki value lebih gitu ya. Mereka yang punya semangat untuk menebar bermanfaatan untuk sesama gitu ya. Jadi akhirnya apa sih yang kira-kira yang aku bisa tonjolkan dari diriku kayak gitu. Yang pertama aku berusaha untuk mempertahankan IPK gitu ya, mempertahankan IPK itu yang pertama. Kemudian yang kedua aku juga berusaha untuk aktif di organisasi. Kemudian yang ketiga aku juga berusaha untuk benar-benar banyak ikut lomba. Dan yang keempat aku juga berusaha untuk cari pengalaman kerja juga gitu ya, supaya ada yang bisa aku pengalaman lah kayak gitu ya, supaya ada nilai lebih juga. Dan yang terakhir adalah publikasi. Jadi sejak 2018 aku mulai publikasi, salah satunya ikut pertemuan Temu Admi, itu pertemuan mahasiswa administrasi negara atau publik se-Indonesia. Dan aku jadi best presenter, itu mulailah aku menulis, dan hingga saat ini kayak gitu. Dan publikasi itu ternyata ngefek banget ketika kita mau S2 atau menjadi dosen kayak gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi ketika S1 aku banyak aktif dalam berbagai kegiatan gitu ya. Tujuannya adalah ya supaya aku lebih bisa berkembang lagi gitu ya. Aku bisa kembali bangkit gitu ya dari keterpurukan ketika dari SMA mau S1 itu aku benar-benar down, dan aku harus benar-benar bangkit pada saat itu. Nggak bisa kayak gini gitu. Di sisi lain ada keterbatasan ekonomi gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu ada beasiswa bidik misi, sehingga aku juga bisa survive kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa part di mana aku harus berjuang di perlombaan karena nggak dapat dana kampus. Tapi kalau untuk pendidikan aku tuh nggak eman gitu ya. Aku nggak benar-benar nggak sayang duit gitu ya. Waktu itu uang bidik misi aku gunakan untuk terbang ke Padang ya, untuk Temu Admi itu, dan alhamdulillah dapat best presenter gitu ya. Aku nggak expect juga bisa dapat itu. Pokoknya intinya memberikan yang terbaik aja dalam setiap event, kegiatan apapun kayak gitu. Dan alhamdulillah dapat. Waktu itu ke Padang, waktu itu kan naik kereta dulu dari Surabaya ke Jakarta, terus naik pesawat, itu benar-benar pakai dana pribadi karena kampus nggak biayain waktu itu. Jadi agak sebel juga pada waktu itu, sehingga uang bidik misi pun akhirnya terpakai. Tapi saya benar-benar nggak, sama sekali nggak sayang sih, nggak eman lah dengan uang kayak gitu ya. Pokoknya intinya karena bagiku adalah setiap agenda aktivitas kegiatan yang aku ikuti itu adalah investasi bagiku kayak gitu. Dan alhamdulillah aku di sana dapat banyak relasi gitu ya, dan channel kayak gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Dan kemudian akhirnya ketika S1 aku sudah mempersiapkan diri untuk karena sudah bercita-cita jadi dosen, aku mempersiapkan diri. Nah, ketika aku bercita-cita jadi dosen itu, maka aku harus persiapan untuk S2 tuh ya, karena syarat jadi dosen itu kan minimal S2, maka aku harus S2 dulu nih. Nah, caranya dapat S2 ya melalui LPDP salah satunya, selain beasiswa lain kayak beasiswa pendidikan Indonesia kayak. Jadi ya itu. Nah, kemudian akhirnya aku ketika 2021 lulus, alhamdulillah jadi wisudawan terbaik, langsung aku gaspol untuk daftar LPDP. Karena LPDP prosesnya lama, aku sambi itu aku selingi dengan bekerja kayak gitu. Salah satunya di sosial media spesialis tadi di Sari Raya, salah satu perusahaan halal food di Jepang, itu kontraknya selama Juni sampai Oktober. Kemudian Oktober dapat tawaran lagi akhirnya Oktober aku dapat tawaran lagi di Bapeda Kota Kediri, Badan Perencanaan Daerah Kota Kediri, itu sampai Januari gitu. Terus ya alhamdulillah gitu ya, kok pas gitu, karena Februari aku harus mulai kuliah di UGM, dan Desember itu 2021 aku keterima sebagai award di LPDP kayak gitu. Jadi prosesnya cukup singkat gitu ya, jadi hampir tidak ada jeda dalam setiap waktunya gitu ya.
mau ke S1 mau ke S2 ini belum ada jeda sedikit pun. Jadi ya langsung kayak gitu. Tapi alhamdulillah aku juga pengen cepat kayak gitu. Waktu itu sebenarnya ketika aku di Bapeda Kediri, itu aku masih disuruh lanjut oleh wali kotanya untuk bantu beliau. Tapi karena masih mau dikontrak lagi selama 1 tahun untuk jadi staf ahli. Tapi karena aku juga pamitan pada akhirnya karena sudah dapat beasiswa itu, ya akhirnya aku terpaksa mau nggak mau harus resign kayak gitu. Itu ya sedikit ceritaku. Jadi teman-teman yang mungkin di sini mau daftar LPDP, nggak harus jadi aku, nggak harus ikut organisasi, nggak harus semua harus diikuti, mulai dari organisasi, IPK bagus, tapi IPK bagus juga mendukung LPDP kan ada syaratnya ya. Nggak harus ikut organisasi, ikut lomba, harus kerja ini itu, nggak harus kayak gitu. Tapi teman-teman harus punya nilai lebih, value lebih gitu ya. Apa yang enggak teman-teman calon-calon lain punya gitu, tapi teman-teman punya kayak gitu. Apa nilai lebih dari teman-teman? Mungkin teman-teman kayak si Rifda tadi punya komunitas ini, itu juga bagian dari kontribusi diri kita terhadap sesama gitu, terhadap masyarakat. Itu LPDP benar-benar benar-benar mengapresiasi kayak gitu. Jadi setiap apapun yang kita lakukan LPDP akan menghargai, tinggal bagaimana kemudian tahapannya itu kita lalui, mulai dari administrasi, kemudian tahapan kedua itu bakat skolastik gitu ya, tes tulis hingga wawancara kayak gitu. Itu sih teman-teman. Jadi sebegitu singkat ya S1 ke S2 aku kayak gitu. Ya itu sih nanti mungkin bisa tanya jawab, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang mau daftar LPDP, mungkin aku akan sedikit sharing ya terkait LPDP. Mungkin di sini ada teman-teman yang pengen daftar LPDP. Jadi LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan. Jadi dia memberikan beasiswa untuk semua kalangan ya. Mulai dari kalangan afirmasi gitu ya, putra-putri Papua, kemudian prasejahtera, kemudian ada untuk bisnis gitu ya, entrepreneur, kemudian untuk masyarakat umum gitu ya, dan banyak lagi kayak gitu. Ada 9 pokoknya jalur LPDP itu teman-teman. Nah teman-teman bisa ikuti salah satunya, salah satunya gitu ya, kalau teman-teman pengen lanjut S2 kayak gitu. Maaf, untuk kakak sudah mulai jelasin kan, soalnya suaranya belum masuk nih. Kayaknya lupa ke unmute deh. Oh iya, sorry. Oh iya, aku izin share screen ini, aduh ke mute ya. Aku waktunya kurang berapa menit? Masih aman kok untuk jelasin 10 menit lebih boleh. Oke, siap. Oke, terima kasih Eca. Ya, aku akan menjelaskan sedikit tentang LPDP ya bagi teman-teman yang mungkin mau daftar LPDP ya. Yang pertama adalah LPDP punya sumber dana ya. Sumber dana itu ada beberapa macam, ada sumber APBN gitu ya, kemudian investasi dan sumber lain yang sah. Nah, dan layanan LPDP itu ada banyak. Yang pertama adalah pengelolaan dana, kemudian beasiswa sama pendanaan riset. Jadi nanti teman-teman yang ketika jadi penerima beasiswa LPDP itu akan memberikan uang nggak jual cuma-cuma ketika teman-teman berhasil terbit di jurnal Scopus kayak gitu. Itu dapat insentif sekitar puluhan juta kayak gitu. Itu jadi apresiasi untuk teman-teman yang publikasi. Dan ini teman-teman anggarannya setiap tahunnya meningkat kayak gitu. Dan ini banyak banget penerima beasiswa LPDP, 68,1% itu di dalam negeri dan 31,9% di luar negeri, dan sudah tersebar di 34 provinsi ya. Dari tahun 2013 sampai 2021 itu ada 4.266 orang ya, sekitar
maksudnya ada sekitar 9.872 kalau diakumulasikan semuanya ya. Kalau 2021 itu sekitar 4.266 kayak gitu. Jadi lumayan banyak ya. Semoga teman-teman di sini yang ingin daftar LPDP gitu ya, semoga bisa jadi awardee kayak gitu. Ini saat ini ada sekitar 5.842 orang yang ongoing gitu ya, yang sedang menjalankan studinya. Dan kemudian ini ada 13.400 orang yang jumlah alumni. Nah, paling banyak mereka bekerja di akademis, paling banyak itu mereka bekerja di sektor publik ya. Sektor publik ini alumni LPDP ini sebagian besar bekerja di sektor publik seperti akademisi atau peneliti, kemudian PNS sebagai profesional, kemudian TNI Polri. Tapi lebih banyak adalah akademisi karena LPDP ini sebagian besar memang anak-anak yang pengen lanjut S2 kan pengen jadi dosen atau peneliti kayak gitu. Dan kemudian ada di sektor privat itu sekitar juga lumayan banyak, sekitar 30,63%. Nah, lumayan ya. Di BUMN ada 362 orang, yang wirausaha sendiri ada 329 gitu ya. Yang swasta bahkan di perusahaan-perusahaan swasta ada sekitar 4.105 orang. Tapi yang paling banyak adalah akademisi atau peneliti. Di sektor sosial itu LSM atau NGO sekitar 304 orang. Nah, kemudian di kebijakan beasiswa LPDP ini banyak banget. Ini ada beberapa macam beasiswa yang tadi saya sebutkan. Beasiswa putra-putri Papua, bagi teman-teman yang di sini mungkin ada yang Papua, daerah afirmasi 3T ya, daerah terluar, tertinggal, terdepan, kayak kalau nggak salah gitu singkatannya. Dan coba teman-teman searching gitu ya, apakah daerah teman-teman termasuk afirmasi. Kalau daerah teman-teman afirmasi, wah ini adalah privilege bagi teman-teman karena passing grade-nya agak lebih rendah ketika nanti dalam proses perjalanan tesnya kayak gitu, seleksinya kayak gitu. Karena afirmasi ini dapat kuota khusus dan memang dari segi passing grade atau standarnya agak lebih diturunin daripada teman-teman yang lain kayak gitu. Ada juga beasiswa prasejahtera. Kalau di tahun 2021 kebijakannya adalah anak bidik misi bisa ikut prasejahtera, tapi untuk 2022 ini nggak bisa. Prasejahtera hanya untuk anak-anak yang terdaftar di website cek Kemensos, cek Bansos Kemensos kalau nggak salah gitu. Ya itu ya. Jadi nggak semuanya bisa. Tapi kalau sudah terdaftar di cek Bansos Kemensos, mungkin auto teman-teman bisa daftar itu. Ada juga disabilitas. Ini afirmasi ini luar biasa sih kebijakannya ini sehingga bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Seperti saya yang kemudian pakai beasiswa prasejahtera ya di LPDP. Kemudian ada juga beasiswa targeted, yaitu beasiswa kewirausahaan gitu ya. Kemudian ada beasiswa PNS. Nah, untuk dokter spesialis ini dibuka di tahap 2 ini. Sekarang sudah mulai tahap 2, nanti di Juni ini adalah tahap 2. Nah, ini ada dokter spesialis, ada kader ulama gitu ya, teman-teman yang dari dulu ada beasiswa santri juga. Nah, itu juga ada. Nah, ini sepertinya belum dibuka untuk santri. Nah, kemudian umum beasiswa PTUD atau perguruan tinggi utama dunia, ada yang reguler sama co-funding. Nah, ini tahapan-tahapannya untuk 2, ini dibuka Juli ya, bukan Juni ternyata. Tahap 2 dibuka 4 Juli sampai 5 Agustus 2022 kayak gitu ya. Mungkin teman-teman sudah bisa mempersiapkan. Nah, ada beberapa privilege yang ingin saya sampaikan nah ini nanti dana apa sih yang teman-teman bisa dapatkan di LPDP kayak gitu. Yang pertama adalah untuk dana pendidikan, ini adalah dana pendaftaran. Jadi ketika teman-teman daftar kampus itu akan dikembalikan lagi oleh LPDP. Jadi nanti ditanggung oleh LPDP. Nanti reimburse aja kayak gitu. Kemudian dana SPP. SPP ini adalah dana UKT lah ya. UKT, teman-teman mengenal UKT ya, anak-anak yang S1 gitu ya. Uang kuliah tunggal. Nah, ini SPP. Kalau di UGM itu saya dapat 14 juta itu dibayar LPDP langsung. Dan kemudian dana tunjangan buku untuk nominalnya nggak akan saya sebutkan gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca nanti ketika jadi awardee saja gitu ya, nanti teman-teman bisa tahu. Tapi intinya teman-teman harus dan nominalnya nggak sedikit lah ini intinya kayak gitu. Kemudian ada tunjangan buku ini lumayan gitu ya. Ada bantuan penelitian tesis atau disertasi nanti ketika teman-teman sudah di semester 3 atau 4. Kemudian ada bantuan seminar internasional, publikasi jurnal internasional banyak ya. Dan kemudian biaya pendukungnya seperti transportasi, aplikasi. Transportasi ini kayak misalnya pesawat terbang gitu ya. Kalau teman-teman mau ke luar negeri atau mungkin dari Makassar ke
Jogja misalnya itu dapat dana transportasi dan lain sebagainya, dana hidup bulanan. Bulanan ini kita dapat selalu gitu ya. Dan nominalnya lebih dari yang didapatkan beasiswa yang S1 gitu ya, besar soalnya. Kemudian ada dana kedatangan, ada tunjangan keluarga khusus doktoral dan dokter spesialis. Ini biaya pendukungnya dan lain sebagainya. Jadi banyak ya teman-teman item dana yang diberikan oleh LPDP kepada awardee-nya, gitu ya, penerimanya. Nah, perbedaan di 2021 dan 2022, nah, yang pertama adalah seleksi administrasi ya, untuk 2021. Kemudian yang kedua seleksi substansi akademik dan kebangsaan, kayak kalau di CPNS itu namanya TPA TWK kayak gitu. Dan yang ketiga adalah seleksi wawancara. Nah, 2022 ada perbedaan nih. Yang pertama ada administrasi, yang kedua bakat skolastik. Sebenarnya intinya itu sama kayak seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Karena intinya kan tes tulis ya. Di situ ada TPA. Intinya sama sebenarnya, cuma bahasanya yang berbeda. Tapi TWK-nya sepertinya sudah dihapuskan sepertinya. Kemudian yang ketiga adalah wawancara, dan kemudian seleksi substansi juga sama, wawancara dan profiling kayak gitu. Nah, kemudian untuk LOA unconditional, semua di tahun 2021 sebelumnya dia yang pakai LOA atau tidak, itu dia tetap melakukan tes tulis gitu ya. Tapi di 2022, nah ini ada salah satu privilege. Kalau teman-teman sudah dapat LOE itu kan bukti bahwa teman-teman sudah diterima di kampus kayak gitu. Misalnya teman-teman sudah punya LOE nih, keterima di Oxford University misal. Teman-teman sudah dapat LOE itu. Nah, ketika teman-teman sudah dapat LOE gitu ya, teman-teman bisa menjalani tahapan LPDP tanpa tes. Jadi habis administrasi itu langsung wawancara. Itu salah satu privilege yang diberikan di tahun 2022 ini. Jadi karena ini masih ada waktu sekitar berapa ini? Mei, Juni, 2 bulan. Ya, 2 bulan, 1 bulanan lah ya. Juni ya. Juni. Di bulan Juni kan full ya. Ini kan hampir Mei akhir ya. Ya sekitar 1 bulan lebih dikit lah. Nah, itu teman-teman harus segera mendapatkan LOE kalau teman-teman nggak mau tes tulis atau tes bakat skolastik ini. Gitu ya, teman-teman. Itu terus kemudian untuk pendaftar ini mungkin teman-teman nggak cocok untuk teman-teman, sepertinya teman-teman juga belum menjalani PNS gitu ya. Dan kemudian untuk ijazah dan IPK pendaftar lulusan luar negeri bla 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 KTP. Nah, itu saat ini ada sistem verifikasi KTP dia melalui sistem Dukcapil. Kemudian ada surat, kalau dulu itu surat rekomendasinya dari atasan atau akademisi. Tapi kalau sekarang itu surat rekomendasinya itu bisa dari tokoh masyarakat, ya tokoh masyarakat atau akademisi, kayak gitu. Itu teman-teman, ini beasiswa putra-putri Papua, khusus untuk Papua ini asli Papua sama negara tujuan studi juga diperluas. Jadi list perguruan tinggi sudah ada di share di website LPDP. Tapi saya juga punya G-Drive-nya kalau teman-teman ada yang ingin minta. Jadi untuk 2022 dan setiap tahunnya kebijakan selalu berubah-ubah ya teman-teman. Kayak gitu. Terus ini co-funding menurutku belum untuk teman-teman ya. Ini jadi pengabdian, tuntutan pengabdian ya. Jadi teman-teman yang mendaftar LPDP yang kemudian di luar negeri itu harus balik ke Indonesia. Jadi kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun. Jadi maksudnya adalah ketika misalnya S2-nya teman-teman itu 2 tahun gitu ya, maka 2 kali masa studi. Jadi 2 kali 2, 4 ditambah 1 berarti 5 tahun. Setelah studi secara berturut-turut. Kayak gitu ya. Jadi LPDP memang benar-benar mengikat anak-anak yang Indonesia yang kemudian mendapatkan beasiswa LPDP dan kuliah di luar negeri, itu harapannya bisa kembali ke Indonesia dan bisa kontribusi untuk negeri kayak gitu. Karena kita tahu bersama-sama gitu ya bahwa ketika jadi anak luar negeri, kemudian kita melihat peluang kerja di di sana itu kan luas banget ya, dan menawarkan gaji yang tinggi. Dan itu kemudian ketika iman kita nggak kuat ya, ketika nggak ada ketentuan semacam ini, ya maka kita akan tergiur dengan semacam itu. Padahal ketika kita kerja di luar negeri, jadi sebenarnya kontribusi untuk Indonesia, tapi dedikasi kita kan akhirnya lebih banyak untuk menolong yang di sana kayak gitu ya. Ya kayak gitulah. Tapi intinya pada hakikatnya
Indonesia butuh teman-teman yang penerima beasiswa LPDP. Jadi LPDP benar-benar Indonesia butuh orang-orang yang berpendidikan, yang telah dikuliahkan tinggi-tinggi gitu ya, harapannya bisa kembali ke Indonesia. Ini gitu ya, beberapa syarat. Nanti kalau teman-teman mau minta silahkan gitu ya. Ini yang untuk syarat bahasa ini yang utamanya teman-teman, yang harus teman-teman persiapkan untuk LPDP ini sebenarnya yang pertama adalah TOEFL atau TOEFL ITP atau IPT dan sebagainya. Sama teman-teman harus benar-benar persiapan untuk TPA-nya ya. Kalau misalnya teman-teman pakai jalur non LOA ya, non LOE, kayak jalur tanpa jalur tes ya. Jadi kalau non LOE kan otomatis teman-teman harus tes ya, yaitu teman-teman harus persiapkan TPA-nya, dan itu harus dipelajari mulai dari sekarang kayak gitu ya, supaya dapat nilai bagus karena sebagian besar gugurannya banyak di situ. Dan kemudian di administrasi yang paling rawan juga adalah sertifikat TOEFL yang biasanya abal-abal itu maksudnya palsu, nggak dari lembaga resmi, dan itu bisa kena blacklist kayak gitu. Itu ya teman-teman. Jadi ini beberapa syarat untuk yang untuk beasiswa daerah afirmasi, ITP-nya 400. Papua juga bahasa juga nggak dipersyaratkan ya, khususnya untuk Papua ya. IPK juga nggak dipersyaratkan. Dokter IPK untuk daerah afirmasi 2,5, doktoral 3, ITP-nya juga lebih rendah. Dia prasejahtera juga ITP-nya juga 400. Kemudian syarat IPK-nya 3 gitu. Dan kemudian penyandang disabilitas juga 400. IPK-nya 2,75 dan 3 itu. Ini kewirausahaan. Nah, kalau reguler, nah ini ITP-nya 500 teman-teman, agak tinggi. Jadi teman-teman yang mungkin reguler harus persiapkan dari sekarang. Untuk syarat IPK-nya agak tinggi juga, magister 3, doktoral 3,25. Di itu. Ini perguruan tinggi utama dunia, ada California Institute of Technology, Columbia University, Cornell University, Harvard University, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan kayak gitu ya. Nah, pada akhirnya apa sih kemudian tujuanku gitu ya untuk daftar LPDP ya? Pada hakikatnya aku ingin mengejar mimpi gitu ya, setinggi-tingginya. Aku ingin benar-benar ingin mengubah gitu ya, derajat keluarga gitu ya, mengubah kondisi ekonomi keluarga saat ini gitu ya, dan tentunya ya pada kita untuk masa depan kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi harapannya teman-teman di sini yang mungkin memiliki nasib seperti saya misalnya dari segi keterbatasan ekonomi, itu nggak usah merasa minder gitu ya. Kita punya kesempatan pendidikan yang sama. Tergantung bagaimana kemudian kita mau berjuang atau tidak kayak gitu. Silahkan saya kembalikan ke Echa. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada kurangnya ya ketika menyampaikan. Silakan Echa. Oke, terima kasih kembali Kak Pras. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget nih untuk mulai raise hand ya. Nah, sementara nih Kak ada pertanyaan dari chat dari Kak April. Permisi Kak, mau tanya apakah persyaratan atau kebijakan daftar LPDP untuk universitas dalam negeri dan luar negeri itu sama? Kemudian, apakah jika lolos LPDP memperbolehkan kita nih untuk kuliah sambil kerja? Mungkin boleh dijawab dulu nih Kak Pras. Oke, siap. Ya. Oke, aku jawab ya, April Dwi Anggra ini dari UPN Jatim. Wah, ini adik tingkatku ini. Terkait dengan kebijakan LPDP dalam negeri dan luar negeri tentu berbeda. Mulai dari yang pertama syarat TOEFL-nya ya. Syarat TOEFL-nya itu kan lebih tinggi. Di luar negeri itu kan lebih tinggi ya. Di luar negeri lebih tinggi. Ya. Di luar negeri lebih tinggi. Syaratnya daripada yang di dalam negeri kayak gitu. Nanti akan aku share bookletnya ya untuk lebih jelasnya kayak gitu. Dan kemudian tentunya kemampuan bahasa harus lebih expert ya, lebih tinggi daripada anak-anak yang dalam negeri. Ya mulai dari public speaking-nya, kemudian speaking-nya, kemudian dari segi keterampilan menulis mungkin ya. Dan karena ketika teman-teman nulis esai gitu ya, esai LPDP, kontribusi untuk negeri,
itu teman-teman harus nulisnya pakai bahasa Inggris ya untuk yang luar negeri. Dan nanti juga harus siap-siap untuk wawancara LPDP-nya juga harus pakai bahasa Inggris. Jadi sesuaikan dengan kemampuan. Yang membedakan itu sebenarnya luar negeri sama tidak luar negeri adalah kemampuan bahasa Inggris ya, hanya itu. Kalau untuk bicara kemampuan secara personal, saya yakin semua anak Indonesia punya potensi yang sama. Perbedaannya luar negeri sama Indonesia hanya itu, kemampuan bahasa. Gitu. Anak-anak yang sebenarnya anak-anak Indonesia itu yang kuliah di dalam negeri itu sebenarnya pinter-pinter gitu ya. Tapi hanya kendala bahasa. Gitu ya. Itu. Terus kemudian, dan jika lolos apakah boleh kuliah sambil bekerja? Sebenarnya nggak boleh ya. LPDP sangat mengecam itu ya. Sangat tidak memperkenankan itu karena ketika teman-teman dapat beasiswa LPDP, saya yakin insya Allah uang saku yang diberikan itu cukup lah ya, cukup ya. Bukan untuk berfoya-foya, maksudnya untuk yang hedon-hedon ya nggak cukup. Kalau untuk hedon-hedon, foya-foya nggak cukup. Tapi kalau untuk kebutuhan bulanan cukup kayak gitu. Karena kita kan dapat item seperti kayak uang bulanan tadi itu kalau sama UMR Jogja lebih lah ya. Terus apa namanya iya segitu. Terus kalau UMR Surabaya ya hampir dikit lah sama kayak gitu. Terus jadi cukup gitu ya. Belum lagi uang buku kayak gitu. Kemudian dan porsi-porsi lain dan harapannya itu bisa mengantisipasi teman-teman supaya tidak bekerja kayak gitu. Ya meskipun nggak sebanyak teman-teman ketika bekerja kayak gitu. Ya nggak boleh, kita bekerja nggak boleh karena supaya kita disuruh fokus untuk belajar sih. Itu ya April Dwi Anggreni. Aku kembalikan ke Eca. Oke, jadi sebenarnya kalau tadi teman-teman nangkap juga nih dari prestasi Kak Pras ya, kalau misalnya kita nulis di jurnal itu kan ada insentif gitu kan, berarti sebenarnya kita kalau rajin-rajin nulis jurnal juga rajin-rajin dapat insentif tambahan juga ya Kak? Betul Eca ya, betul. Iya kalau kita nulis ini bocoran ya, kalau kita nulis jurnal Scopus ya, jurnal internasional, ketika jadi award di LPDP, itu kita dapat sekitar 50 juta. Nah, itu kan lumayan ya. Tapi memang prosesnya untuk nulis Scopus itu kan memang susah ya. Tapi ya kalau diusahakan sih bisa ya. Effortnya harus besar juga ya. Jadi bisa kok gitu. Apalagi di UGM ini ya, kalau di UGM itu sangat-sangat mengapresiasi mahasiswanya yang aktif nulis artikel juga. Kayak misalnya nulis di Sinta aja udah dapat apresiasi insentif juga kalau di UGM. Aku juga kaget gitu ya, karena di S1 aku nulis gitu ya, sekitar 7 artikel, itu sama sekali nggak dapat apa-apa ya, malah saya yang bayar. Tapi kalau di UGM, luar biasa, mereka sangat-sangat mengapresiasi. Sedikit karya kita itu diapresiasi oleh UGM. Itu aku yang sangat-sangat benar takjub ya dengan pengelolaan yang ada di UGM. Pengelolaan menghargai orang-orang yang punya karya. Kayak gitu. Itu sih, Eca. Itu ada pertanyaan lagi kayaknya dari Pinta ya. Ada dari Syamsuddin dari Unsulbar. Nah, permisi Kak nih untuk bertanya beasiswa LPDP salah satu syaratnya kan membuat esai gitu ya. Apakah tema tersebut akan ditentukan dari pihak LPDP gitu? Karena biasanya kan kayak walaupun ditentukan juga temanya hampir sama-sama nih Kak. Apakah menurut Kak Pras nih temanya tuh sebenarnya setiap tahun ada dirubah dikit dan punya kayak kecenderungan ke misalnya ke lingkungan nih tahun ini ke pendidikan atau emang kayak sama aja gitu? Kalau dilihat dari pattern-nya setiap tahun sepertinya sama Eca. Cuma gini, ada perbedaan di 2022 ini, yaitu hanya esai aja. Kalau di 2021 itu aku ada nulis dua. Yang pertama itu esai sama personal statement. Personal statement ini mungkin seperti motivation letter lah ya. Hampir sama seperti itu. Jadi lebih kepada menjelaskan tentang diri kita, motivasi kita kayak gitu. Nah, kalau dan siapa kita, itu personal statement. Intinya menjelaskan tentang diri kita. Dan apa yang belum dijelaskan di esai, dijelaskan di personal statement. Tapi, nah, kalau esai itu isinya apa aja gitu ya. Temanya apakah sama? Sama gitu ya. Dari tahun sebelumnya itu adalah esai, intinya adalah kontribusi untuk negeri. Esai kontribusi untuk negeri dan komitmen kembali ke Indonesia bagi yang luar negeri. Nah, isinya apa gitu ya? Yang pertama adalah mungkin bisa dikenalkan secara sedikit gitu, secara ringkas mengenai diri kita itu seperti apa, dan kemudian sedikit aja gitu ya, profiling diri kita itu seperti apa. Terus kemudian
harapan gitu ya, maksudnya impian kita tuh mau masuk kampus mana gitu ya, kenapa pilih prodi itu, kenapa pilih kampus itu, kemudian apa cita-cita kedua itu, apa yang ingin kamu lakukan, track record kamu sebelumnya apa, nah itu kamu jelaskan di esai itu. Dan kira-kira apa problematika terbesar gitu ya yang teman-teman jalani kayak gitu, yang teman-teman yang bidang yang teman-teman geluti. Kayak misalnya saya di dunia kebijakan publik, maka saya akan menjelaskan kira-kira masalah terbesar dalam kebijakan itu apa dan pemecahan masalahnya seperti apa, dan pemecahan masalah itu bisa digiring melalui bisa digiring dengan prospek pekerjaan kita di masa depan kayak gitu. Jadi itu bisa dipecahkan melalui apa kayak gitu. Kayak misalnya contohnya gini, saya kan waktu itu menulis bahwa pembuat kebijakan itu bukan dari pembuatan kebijakan Indonesia saat ini bukan berasal dari prodi kebijakan publik gitu ya. Terus bagaimana kira-kira apakah mereka bisa menghasilkan kualitas kebijakan publik yang ideal, yang bagus gitu ya. Ya, salah satunya yang membuatnya adalah harus dibantu oleh para akademisi gitu ya, di bidang administrasi publik atau kebijakan publik. Nah, saya ingin mengisi posisi atau peran itu kayak gitu. Nah, itu dijelaskan panjang lebar. Ya, kayak gitu sih kalau menurutku ya, itu ya untuk esainya. Dan itu memang ditentukan oleh pihak LPDP dan kita harus mengikuti. Tapi kalau tema-tema lingkungan, tema yang kata Eca, kesehatan itu enggak gitu. Tapi secara umum itu ingin berusaha untuk menjelaskan diri kita dan apa komitmen kita, apa plan kita ke depan kayak gitu. Dan track record itu juga bisa dijelaskan di esai gitu ya. Dan kontribusi kita untuk sesama masyarakat, keaktifan kita gitu ya. Value yang kita punya, yang saya tekankan dari awal tadi itu harus juga disampaikan di esai. Itu apa kelebihan kita? Itu Eca. Oke, ini selanjutnya, oh ya tadi maaf ya, ternyata tadi dari Kak Sinta ya. Nah, untuk selanjutnya nih masih dari huruf S juga nih Kak, dari Kak Sunia, dari Sipno Sakina Darmasyaya, ingin bertanya Kak, apakah yang dari kampus swasta jika ingin melakukan atau mendaftar S2 gitu ya, dan ingin mendaftar LPDP memiliki kesempatan yang sama gitu Kak, atau memang kayak selama ini masih ada stereotip yang ya LPDP itu harus negeri atau kayak gimana Kak? Oh iya, bagi teman-teman yang swasta jangan berkecil hati ya. LPDP itu terbuka bagi teman-teman yang berasal dari swasta maupun negeri. Jadi intinya adalah kembali LPDP itu nggak menilai univnya kok. LPDP itu menilai secara personal kita. Itu yang saya sangat salut dengan LPDP itu adalah seperti itu. Jadi nggak melihat background dari mana orang ini gitu ya. Yang penting dia punya kontribusi besar gitu ya. Dia punya kepekaan terhadap lingkungan mereka kayak gitu. Itu pasti diapresiasi oleh LPDP. Nah, tapi ketika teman-teman mendaftar misalnya S2 atau S3 itu harus benar-benar kayaknya nggak boleh swasta gitu ya. Harus benar-benar kampus yang terbaik. Kayak misalnya dan kampus-kampus yang telah dikerjasamakan oleh LPDP dan sebagian besar adalah kampus-kampus ternama di Indonesia. Kalau pendidikan mungkin ada UPI gitu ya, kemudian ada UNY kayak gitu. Dan kampus-kampus umum lainnya itu seperti UGM, UI, UNAIR, Undip, terus kemudian ITB dan sebagainya kayak gitu. Jadi nggak semua kampus itu kerjasama sama LPDP, karena yang dipilih LPDP adalah kampus-kampus atau prodi-prodi yang memiliki kualitas terbaik. Ya harapannya apa? Ya teman-teman bisa jadi berkualitas lah dengan dengan universitas yang dipilih oleh LPDP itu kayak gitu. Jadi kalau untuk S1-nya dari mana itu nggak dipermasalahkan kok. Oke, ini jadi untuk teman-teman semua kita punya kesempatan yang sama gitu ya dalam mendaftar beasiswa LPDP ini sendiri. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, boleh langsung untuk raise hand mungkin. Oh, ini Kak, muncul nih beberapa pertanyaan ya. Oke, aku akan bacakan mungkin dari ini nih. Dari Kak Denny Dimulyo.
izin bertanya, setelah LPDP yang wirausahawan itu teknisnya gimana ya Kak? Apakah kita mendapatkan beasiswa dengan menjalankan usaha atau gimana gitu ya? Mengingat tadi ada penjelasan kayaknya yang mengatakan kalau dapat beasiswa tidak boleh bekerja gitu kan. Gimana nih Kak buat wirausahawan, apakah ada kebijakan khusus gitu? Oke, kalau untuk wirausahawan aku belum baca detail ya. Untuk wirausahawan aku belum baca detail. Aku mohon maaf belum bisa bicara banyak terkait dengan wirausahawan. Nanti aku akan share bookletnya, teman-teman bisa baca di situ. Kalau nggak salah, tujuannya adalah supaya LPDP itu supaya banyak kemudian muncul entrepreneur kayak gitulah intinya. Tapi coba nanti aku share ya teman-teman. Nanti aku akan share di perwakilan panitia nanti untuk bookletnya, nanti teman-teman baca di situ. Untuk kebijakan lebih detailnya, aku kurang paham ya apakah masih bisa bekerja atau enggak kayak gitu. Aku takut salah ini kalau bicara ini, belum baca soal yang wirausaha. Soalnya jarang juga ada yang tanya terkait ini. Itu sih, Eca. Oke, berarti nanti dari Kak Pras akan share bookletnya dan teman-teman bisa untuk baca-baca nih untuk syaratnya kira-kira yang sesuai sama aku yang mana ya gitu, atau yang berpeluang besar untuk aku atau sesuai dengan value aku apa. Nah selanjutnya nih Kak ada dari Kak Lutfia. Permisi Kak bertanya nih, kira-kira apakah penerima beasiswa LPDP itu boleh juga menerima beasiswa lain. Lalu, apakah kira-kira tips dan trik buat kita bisa dapat beasiswa LPDP? Terima kasih. Oke, jadi gini, pembiayaan pendidikan di Indonesia itu untuk beasiswa itu biasanya untuk S2 itu kan ada beberapa dari pemerintah daerah dan ada beberapa pemerintah daerah, tapi saya yakin BPI. Nah, tapi paling besar itu LPDP dan BPI, kalau yang saya tahu ya. Dari swasta, kalau untuk S2, saya rasa jarang ya, kecuali kalau S1 kan banyak ya untuk skema-skema pembiayaan kayak, halo, apakah bisa terdengar? Eca, ini kok sepertinya unstable gitu. Oh ya, oke. Jadi gini, kenapa saya bilang beasiswa terbesar di Indonesia itu adalah LPDP dan BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia yang dari Kemendikbud, ya karena sumber pendanaan utama itu sebenarnya kan dari Kementerian Keuangan ya kalau beasiswa, dan BPI itu juga sumbernya dari LPDP juga uangnya. Nah, kalau seandainya teman-teman misalnya daftar di BPI terus kemudian sama LPDP pasti bakal ketahuan lah kayak gitu ya. Jadi dan kalau teman-teman kebanyakan yang apa sih kalau maksudnya menurut saya juga beasiswa ya karena kan skema pembiayaannya dalam negeri ya, kalau skema pembiayaannya LPDP ini kan dia langsung bayarnya langsung ke universitas ya untuk UKT. Lah kalau seandainya teman-teman dapat 2 beasiswa gimana kayak gitu ya, gimana skema pembiayaannya seperti apa gitu ya. Kalau mungkin beasiswanya dan harus juga cari beasiswa yang benar-benar, kalau misalnya pengen double, cari beasiswa yang benar-benar fleksibel gitu ya, misalnya yang hanya misalnya ngasih uang saku kayak gitu ya, itu bisa mungkin. Tapi saya rasa kok jarang. Nanti coba di menerima Lutfiah kayak gitu ya. Coba tapi menurut saya nggak bisa kayak gitu karena ketika sudah dapat LPDP itu pembiayaannya sudah besar, lumayan besar gitu ya. Coba tanya teman-teman yang di luar negeri itu mereka dapat sudah cukup lah kayak gitu ya. Di luar negeri itu porsinya LPDP itu sudah tahu standar kehidupan di negara Indonesia itu seperti apa, di luar negeri itu seperti apa. Sudah ada sudah ada ini nominalnya gitu. Oh, kalau di Washington itu di Amerika itu ya. Kalau di kota-kota besar itu Washington, kemudian di New York itu segini misalnya, nominalnya segini. Tapi kayak di kota-kota lain di pinggiran Amerika kayak Boston dan sebagainya itu rate-nya agak diturunkan kayak gitu. Jadi ya kayak di Indonesia gitu ya, kalau di Surabaya, Jakarta, Medan gitu ya, kemudian di Makassar, Bandung itu kan tinggi gitu untuk nominalnya. Tapi kalau untuk kota selain itu nanti ada lagi gitu agak lebih rendah ya kayak gitu. Jadi tapi skema-skema lainnya juga ada kayak uang buku itu tadi sekitar puluhan juta. Kemudian ada biaya
publikasi tadi, terus kemudian ada biaya biaya pindahan ya, biaya itu kedatangan kayak gitu, itu juga sekitar puluhan juta juga. Nggak sampai sih, nggak sampai, tapi hampir kayak gitu. Dan itu kan juga lumayan ya. Jadi itu harapannya bisa memotivasi teman-teman untuk semangat untuk belajar kayak gitu. Nah, kemudian apa tadi? Lalu bagaimana tips dan trik membuat buat dapat beasiswa LPDP? Kuncinya adalah seperti yang saya sampaikan sejak awal tadi, bahwa kita harus punya sesuatu yang bisa kita banggakan, punya sesuatu yang lebih dari orang lain, apa yang misalnya apa yang kita punya kayak gitu, apa value lebih kayak gitu. Misalnya banyak juga anak-anak yang PNS gitu ya, yang sudah bekerja juga dapat beasiswa LPDP gitu ya, mereka harus tugas dan pada akhirnya harus tugas belajar itu pakai beasiswa targeted ya. Jadi PNS yang kemudian diizinkan oleh atasannya untuk kerja itu bisa lanjut. Itu kan dia punya nilai lebih tuh ya. Oh, dia sudah sebagai PNS itu diterima LPDP, sudah ada jalurnya sendiri kapan gitu ya. Kalau sebagian besar yang aku tahui, anak-anak LPDP itu luar biasa. Dia punya berbagai macam keunikan kayak gitu. Ada yang mereka ahli di sini gitu ya. Mereka punya bakat ini itu dan sebagainya itu gitu kayak gitu. Atau ya intinya dia punya kontribusi yang besar ya. Entah itu untuk sekecil apapun kontribusi juga akan dihargai oleh LPDP. Nah, kemudian buat dapat LPDP itu tadi ya, kita harus punya keunggulan yang kita punya kayak gitu ya. Itu yang pertama ya, entah itu prestasi di bidang apapun, achievement apalah kayak gitu, yang pertama. Kemudian yang kedua, tips untuk mempersiapkan ya, TOEFL-nya mulai dipersiapkan dari sekarang, mungkin dari sekarang latihan supaya bisa memenuhi syarat dari LPDP tadi. Sekitar 500 kalau untuk beasiswa reguler dan afirmasi sekitar 400 tadi. Dan itu harus dipersiapkan dari sekarang. Dan kemudian yang ketiga adalah TPA-nya, teman-teman. TPA atau tes bakat skolastik ini harus benar-benar dipersiapkan kalau menurut saya. Karena banyak anak yang kemudian gugurnya di situ kayak gitu. Dari teman-teman saya yang kemudian bareng sama saya, berjuang sama saya bareng-bareng, yang lolos itu hanya sekitar 2 kayak gitu. Dan itu gugurnya gara-gara di bakat skolastik, karena soalnya lumayan susah ya. Dan itu harus benar-benar belajar sebelumnya. Kalau nggak belajar, kuncinya hanya di belajar sih. Perbanyak latihan praktis dan praktis kayak gitu. Ya. Itu sih kalau dari aku. Dan kemudian mungkin boleh dicicil ya esainya kayak supaya nggak berat gitu ya di akhir kayak gitu. Kayak misalnya teman-teman mau daftar Juli nih beasiswa di tahap 2 2022 LPDP. Nah, sekarang mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang untuk membuat esainya, karena pattern-nya sepertinya sama kayak gitu dari setiap tahunnya. Kalau untuk tahap 2 ini kan bukletnya kan sudah dikeluarkan sekitar awal 2022 kemarin. Nah, itu bisa dipelajari ya, sudah bisa dibuat dari sekarang kayak gitu untuk esainya, daripada nanti mepet-mepet hasilnya nggak bagus kayak gitu. Itu aja. Oke, Kak, ini masih ada 2 pertanyaan terakhir nih. Dari yang pertama ada Kak Rifatul Aziza dari UINSA. Tadi kan dibahasnya soal PTN dan PTS aja nih, Kak. Nah, gimana PTKIN? Apakah punya change yang sama nih dengan teman-teman yang ada di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta? Kemudian aku sekalian baca ini untuk yang terakhir. Jadi kan LPDP apakah diwajibkan untuk membuat topik riset terkait dengan jurusan yang kita daftar gitu? Mungkin maksudnya itu ya, waktu nulis esai gitu kan tadi Kak sempat singgung terkait kita tuh harus bisa jabarin nih terkait dengan permasalahan yang sesuai sama jurusan yang mau kita daftarnya apa, terus solusinya gimana, terus apakah hal itu juga harus sesuai nih dengan nanti kita menyusun tesis ataupun disertasinya. Oke, siap, Eca. Untuk di kelas sama ini, kalau PTKIN juga bisa semua punya kesempatan yang sama kok untuk daftar LPDP. Jadi PTN, PTS, PTKIN semuanya mau daftar LPDP, yang dibedakan kayak gitu. Kemudian disampaikan Eca, daftar bagaimana jika topik yang kita buat sebelumnya berbeda saat akan membuat tesis maupun disertasi.
Oke, jadi gini, ketika mendaftar LPDP untuk jenjang ini kok agak berat. Ketika untuk jenjang magister itu nggak diwajibkan ya untuk proposal disertasi atau tesisnya itu nggak diwajibkan. Tapi kalau untuk doktoral itu wajib, karena doktoral ini kan sudah mengarah ke apa ya? Kan kalau doktoral ini kan ekstrimnya kan dia harus sampai menemukan teori baru atau kemudian menambahkan beberapa variabel dalam sebuah teori, atau ada teman-teman yang unik gitu ya, cukup unik dalam sebuah penelitian kayak gitu kan kalau di S3. Maka penelitiannya itu harus start di awal gitu ya. S3 itu langsung fokus di riset. Kalau S2 kan masih ada teori-teori yang kemudian masih harus disampaikan. Kalau S3 itu sudah harus mandiri dari awal. Dari awal sudah langsung riset gitu ya, meskipun ada kuliah-kuliah dikit-dikit lah S3 itu, tapi fokusnya sudah langsung ke riset dan maksimal sekitar 3 sampai 4 tahun ya, untuk S3 ya. Memang agak lama dikit S3. Nah, kemudian kalau seandainya untuk yang magister, kalau seandainya dan untuk magister itu biasanya syarat proposal tesis itu disyaratkan di awal. Untuk di universitasnya, bukan di LPDP-nya. Kalau LPDP nggak ada syarat harus proposal tesis, tapi nanti ditanyain pas wawancara, jadi harus disiapkan juga kira-kira topiknya apa. Nah itu ya, jadi sudah mulai memikirkan topik risetnya apa. Tapi kalau untuk magister hanya sekedar gambaran ya, kira-kira pakai teori apa, permasalahannya silahkan cari, segera ditemukan. Dan tapi ada beberapa prodi di UGM itu yang mensyaratkan proposal tesis. Nah, itu teman-teman juga harus persiapkan ya. Jadi harus mengikuti dengan kampusnya juga kayak gitu. Kalau kampusnya mensyaratkan ya mau gimana lagi ya. Harus benar-benar dipersiapkan juga gitu. Kalau kampusnya nggak mensyaratkan ya udah kayak gitu. Kalau dari LPDP-nya sendiri nggak mensyaratkan kalau untuk magister. Jadi kalau untuk S3 doktoral itu harus wajib kayak gitu. Terus gimana kalau seandainya dalam perjalanan waktu nanti ke depan itu akan berbeda dengan tesis ataupun disertasi. Nah kalau disertasi aku kurang paham ya, harapannya ya kalau seandainya sudah dipersiapkan dari awal itu ya dilanjutkan aja gitu ya. Karena kan sayang gitu ya ketika kita udah nulis gitu ya di disertasi, dan itu kan disertasi kan lumayan berat ya. Aku harapkan ya teman-teman kalau sudah dipersiapkan dari awal gitu ya. Maksudnya berlanjut lah itu proposal disertasinya. Nah kalau tesis, kalau seandainya berubah itu nggak juga mengalaminya ya. Ketika di LPDP, ketika wawancara aku menggunakan teori yang berbeda dengan apa yang aku rencanakan sekarang kayak gitu kan. Yang namanya dinamika perkembangan permasalahan yang ada dalam dunia jurusan kita ya, bidang kita itu kan berbeda-beda ya. Dan isu-isu yang berkembang juga akan selalu update. Nah, maka dan selain itu semakin kita dapat asupan materi gitu ya, konsep dari dosen, itu kan kita ada beberapa kita kan akan kemudian terbuka ya, cakrawala pengetahuan kita kan akan semakin luas. Nah, maka konsep-konsep akan semakin bertambah dalam otak kita, dan mungkin kita akan mengganti konsep pada akhirnya. Kayak gitu juga nggak masalah kayak gitu ya. Pokoknya seenggaknya awal itu kita sudah ada plan mau kemana kayak gitu. Itu sih yang dipersiapkan adalah masalahnya apa, teorinya apa, metodenya apa, itu saja, nggak usah sampai hasil atau apa. Itu kan namanya juga itu sih Mas Hasbi Nur Yasin. Oke, terima kasih nih Kak atas jawabannya, dan benar-benar membantu ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin kalau nanti kurang lengkap gitu ya, atau sekarang belum kepikiran nih pertanyaannya, dan kebetulan juga sesi tanya jawab kita sudah berakhir, teman-teman nanti boleh ya mungkin untuk langsung follow dan tanya gitu ya di DM gitu di @kusnulprasetyo_real. Jadi kenapa di belakangnya real? Karena akun Instagramnya sudah pernah dihack teman-teman. Jadi emang benar-benar Kak Pras ini tuh adalah anak famous banget di Instagram dan selalu memberikan vibe positif buat kita semua. Nah mungkin Kak sebelum aku tutup nih, boleh dong untuk Kak Pras boleh ngasih closing statement gitu ya buat kita semua yang mungkin lagi bersama-sama berjuang untuk dapat beasiswa. Oke, siap. Ya, terima kasih Eca. Oh iya, aku terakhir aja tadi terkait dengan beasiswa kewirausahaan. Nah, ini sasaran pendaftarnya itu adalah seorang pengusaha
atau orang yang mau memulai usaha, atau WNI yang ingin berkontribusi dalam bidang kewirausahaan. Nanti aku share ya untuk lebih lengkapnya. Itu ya. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman dari Pejuang Kampus, komunitas Pejuang Kampus. Luar biasa. Aku terima kasih atas kesempatannya, atas undangannya, dan aku juga sangat excited banget ikut acara ini. Aku harapkan teman-teman yang di sini semangat gitu ya ke depannya, bisa meraih apapun cita-citanya, dan semoga perjalanannya dimudahkan ya, meskipun kita tahu bahwa ya memang terjal, nggak ada yang mudah, tapi kita harus struggle gitu ya, kita harus benar-benar ketika apapun ya, ketika ada batu dikit, kita harus benar-benar bangkit. Ketika jatuh, kita harus benar-benar langsung bangkit. Jangan terlalu meratapi kesedihan yang terlalu gitu ya. Ketika gagal, jangan terlalu diratapi, tapi langsung bangkit. Karena perjalanan atau hidup itu kan masih terus berjalan gitu ya. Hidup kan terus masih berjalan, dan kita nggak tahu kapan akan berhenti ya. Berhentinya ketika meninggal, dan itu harus benar-benar kita perjuangkan kayak gitu. Itu sih kalau aku. Jadi semangat ya teman-teman yang lagi berjuang. Setelah S1 mungkin mau kerja juga silahkan gitu ya, kalau mau beasiswa juga, mau S2 juga silahkan, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kalau S2 saya sarankan harus ada benar-benar kebutuhan. Yang pertama mungkin ingin jadi akademisi atau peneliti, kemudian yang ketiga mungkin ingin dapat pekerjaan yang lebih baik lagi gitu ya, atau karena karir gitu ya, karir dalam artian mungkin teman-teman sudah kerja nih di swasta maupun BUMN atau mungkin PNS, dan itu butuh jenjang karir yang lebih tinggi, misalnya jabatan atau posisi, kedudukan, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau kerja juga monggo kayak gitu ya. Karena kerja tidak harus S2 dulu, tapi S1 juga boleh. Jadi itu terserah teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi sesulit apapun keadaan seseorang, gitu ya, maksudnya dari latar belakang apapun, itu punya kesempatan yang sama untuk sukses, punya kesempatan yang sama untuk bisa maju, bisa bisa dapat pendidikan yang tinggi kayak gitu. Itu ya teman-teman dari aku. Terima kasih atas kesempatannya. Aku kembalikan lagi ke Eca. Kami yang mendengarkan dari tadi pastinya ngucapin terima kasih yang setulusnya juga buat Kak Pras, karena banyak banget insight yang kita dapetin hari ini gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa aku sampaikan ulang nih dari apa yang sudah disampaikan Kak Pras, di mana hal-hal yang perlu kita perhatikan nih ketika emang kita ingin untuk daftar gitu ya di beasiswa LPDP ini. Yang pertama, kita harus pertahanin IPK dulu nih, terus bisa juga jadi aktif di organisasi atau cari pengalaman. Kemudian kalau bisa nih, kita udah mulai persiapin untuk TOEFL-nya, karena itu pasti butuh persiapan yang panjang dan nggak bisa sekali jadi gitu kan ya. Terus kalau misalnya teman-teman emang punya kesempatan, teman-teman bisa juga untuk mulai publikasi atau sambil cari pengalaman kerja gitu kan. Tapi balik lagi bahwasannya seperti yang sudah disampaikan Kak Pras, bahwa setiap orang punya value-nya masing-masing. Mungkin teman-teman yang nih lebih menonjol untuk bikin jurnal ilmiah, ada yang mungkin lebih senang untuk aktif di organisasi, ada yang mungkin sekarang nih udah mulai kerja. Setiap orang pasti punya value-nya masing-masing gitu, dan value itu tuh enggak sesuatu yang diturunkan Tuhan gitu yang langsung dicap bahwa oh kamu nanti akan dapat dikenal sebagai orang yang pintar debat, oh kamu akan dikenal sebagai orang yang pintar nulis jurnal. Semuanya itu adalah dari diri kita sendiri. Jadi mari kita ciptakan privilege kita sendiri gitu kan ya. Nah, habis ini nih sebelum kita menutup acara, kita akan ada sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman semuanya yang belum on cam, boleh dong untuk kita on cam dulu nih, karena sebentar lagi kita akan sesi foto bersama. Nah, sambil nunggu teman-teman buat yang masih siap-siap, mungkin masih rapi-rapi juga nih, ini Kak Pras juga udah mulai rapi-rapi ya kan. Jadi aku mau informasiin bahwa ada gerakan nasi bungkus untuk sesama yang diselenggarakan juga oleh teman-teman pejuang kampus. Di mana nantinya nasi bungkus ini tuh akan dibagikan kepada pekerja jalanan di 5 region kota nih teman-teman. Ada di Surabaya, Yogyakarta, Bogor, Palembang, dan Makassar. Pastinya untuk teman-teman yang pengen berpartisipasi, boleh banget untuk langsung cek dan follow di Instagram @pk_pejuangkampus. Di sana nanti teman-teman akan dapat informasi harus transfer kemana, terus dapat benefit apa aja. Jadi teman-teman langsung cek aja deh. Dan nanti di bulan Juni akan ada kegiatan PK Goes to Kampus. Jadi teman-teman jangan lupa juga untuk
follow Instagramnya supaya nggak ketinggalan informasinya. Jadi lengkap banget ya komunitas pejuang kampus ini, mulai dari persiapan kita S1, terus abis itu kita bahas gimana survive nih ketika ada di kehidupan perkuliahan. Terus sekarang kita lagi bahas kehidupan gimana sih kita bisa dapat beasiswa gitu ya untuk S2 ini. Menarik banget ya teman-teman. Dan mungkin kalau tadi aku sempat dengan juga dari Kak Pres nih sambil tunggu teman-teman yang belum on cam bahwasannya gini, mungkin kita nggak dapat tempat belajar di universitas negeri yang kita mau gitu ya, tapi suatu saat mungkin kita yang akan mengajar di sana gitu ya. Siapa tahu kita di UGM nggak jadi mahasiswanya, tapi jadi dosennya, nggak ada yang tahu nih gimana cara hidupnya. Jadi buat kita semua tetap semangat, dan mungkin untuk teman-teman boleh nih untuk on cam yuk, kita tunggu dulu siapa nih yang belum on cam. Ada Kak Isma, ada Kak Azian, ada Kak Arfan. Ini Kak Maharani lagi berdua nih sama temennya ya. Seru banget. Oke. Boleh lagi nih siapa nih? Ada Kak Hakiki, ada Kak Nanda juga. Ada Kak Sofiatul, boleh nih on cam nih. Ada Kak Imam juga, ada Kak Ananda. Yuk teman-teman boleh. Oke, ini udah mulai rame ya. Oke, ini Kak Farhan kemana ya nih? Kok cuma itu aja ya? Virtual background gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman panitia sudah siap untuk dokumentasi, boleh kasih reaction mungkin biar kami semua bersiap untuk bergaya gitu ya. Gimana teman-teman panitia, sudah siapkah untuk dokumentasi? Sudah Kak Aisyah. Oke, mungkin ini kita foto dulu ya, formal gitu ya. Aku hitung ya untuk yang slide 1, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, untuk di slide yang kedua, 1, 2, 3. Boleh kita agak bebas nih ya, kali ya, agak bebas. Ya, agak bebasnya gimana? Tunjukin gaya terbaik ya, teman-teman semuanya. Oke, 1, 2, 3. Asik. Gimana teman-teman panitia? Udah aman ya untuk dokumentasinya? Sudah Kak. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi, saya selaku MC dan mewakili semua panitia yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih, baik untuk Kak Pras, juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Semoga ilmu yang dibagikan hari ini dan kita belajar bareng-bareng hari ini bisa jadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Nah, kalau gitu, sesi webinar kali ini kita tutup sampai di sini. Dan untuk teman-teman tadi, jangan lupa udah ada absensi ya di chat. Boleh langsung copy aja, karena nanti itu akan berkaitan dengan sertifikat teman-teman semua. Saya Aisyah, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Selamat pagi menjelang siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.